Apaan sih ini Alexa jelek banget woy. Lihatin ini. Iya gila dia sok cantik Iya banget. jelek Padahal banget. ininya gede. Iya. Itu kan Jessica sama Kiki. Wah, aku harus dapat Alexa ini. Alex, tadi kamu diomongin tau sama Jessica. Hah? Diomongin apa? Cari ini dulu gede. Hah? Gak terima aku. Yo, kamu sok cantik dulu tuh gede. Kamu mau Di balik dinding gereja ini, ada komunitas anak muda yang mempunyai cara unik untuk menjaga iman. Banyak orang bahkan tidak tahu kalau mereka bisa melakukan hal yang luar biasa ini. Komunitas ini lahir bukan tanpa alasan. Di Stasi Widya Mandala, jejak sejarah Gereja Yohanes Gabriel Berboar memberi semangat baru bagi kaum muda. Mereka diajak untuk tidak hanya hadir, tetapi juga untuk memahami akar iman, mempelajari sejarah Stasi, dan melanjutkan warisan yang telah ditanam sejak awal. Ya, saya OMK dari Stasi Santo Yohanes Gabriel Berboar. Selamat sore, ya, perkenalkan saya Romo Daniel Setiawan, ya, Romo Rekan Stasi Yohanes Gabriel Berboar. Perkenalkan nama saya Andre Akira, bisa dipanggil Andre. Kenalin, nama saya Cornelia Rini Wibowo, biasa dipanggil Nel, Neru, Nelon, ya panggil Neru aja nggak apa-apa sih. Pada akhir tahun 2024, terdapat hampir 9 juta jiwa pemeluk agama Katolik di Indonesia. Jumlah orang yang banyak ini pun membentuk sebuah komunitas. Komunitas ini adalah individu atau orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama, atau keadaan sosial ekonomi yang setara. Pada kali ini, kami akan fokus membahas komunitas OMK di EGP. Tetapi sebelumnya, apa itu OMK? OMK itu adalah orang muda Katolik. Orang muda Katolik. Orang muda Katolik. Orang muda dalam lingkup gereja pada usia rentang tertentu, ya. Sebutlah antara 15 sampai dengan 20-an, awal 30 atau sekurang-kurangnya mereka yang belum berkeluarga. Itu OMK, ya. OMK sendiri dengan demikian sebagai wadah bagi orang muda Katolik untuk berkegiatan dalam gereja. Ya, misalkan ulang tahun Stasi yang keempat pada bulan September ini, panitianya adalah OMK. Jadi teman-teman OMK itu menjadi panitia, ya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ulang tahun paroki. Menurut saya OMK itu bisa seperti nasi kuning, karena nasi kuning itu kan memiliki berbagai macam lauk dan sayur, di mana OMK itu juga terdiri dari berbagai macam orang dan juga pribadi serta karakteristik yang berbeda-beda. Rasanya kayak OMK banget. Iya nih, ini kok kepribadiannya beragam sekali nih. Since makanan kesukaanku ramen, itu alasannya toppingnya banyak. Terus banyak rasanya, jadi isinya anak muda dengan latar belakang yang berbeda, terus berkumpul di satu komunitas. Wah, ini rasanya kayak OMK banget ya. Bener banget, toppingnya banyak kayak OMK. OMK. Banyak orang di luar sana menilai bahwa orang beragama, khususnya Katolik, terlalu taat pada aturan gereja. Mereka dianggap terlalu patuh, kehilangan kebebasan, bahkan seolah-olah melewatkan kesempatan untuk menikmati hidup. Dari situlah lahir stereotipe bahwa agama justru mengekang dan pada akhirnya merusak dunia. Tetapi, benarkah ketaatan dalam iman hanya membatasi? Tentang stereotip, ya, orang muda Katolik. Jadi stereotipnya itu tidak hanya orang muda Katolik yang dianggap terlalu
taat pada aturan gereja. Saya kira tidak demikian. Semua orang saya yakin taat pada aturan gereja, ya. Tapi tidak semata-mata lalu orang muda Katolik. Ya, banyak orang muda Katolik kita itu taat, tetapi juga mengikuti perkembangan zaman, ya. Jadi tidak berarti taat lalu tidak mengikuti perkembangan zaman, tapi ya mereka semua taat, tapi juga mengikuti zaman, ya. Dalam pelayanan mereka menggunakan alat-alat elektronik, gitu, misalkan kamera, komputer sebagai sarana untuk mereka melayani. Itu. Kita setiap minggu itu selalu bergantian jaga kantin di stasi dan juga ada kegiatan-kegiatan rutin lainnya seperti olahraga ataupun kegiatan setiap bulannya seperti doa bersama ataupun kumpul-kumpul bersama. Kalau yang waktu ulang tahun HUT stasi itu ikut menyanyi, isi acara gitu. Sebuah komunitas tidak seharusnya hanya memberi kenyamanan dan manfaat bagi anggotanya sendiri. Lebih dari itu, komunitas yang sehat juga dipanggil untuk membawa dampak positif bagi orang-orang di luar lingkarannya. Begitu pula dengan komunitas orang muda Katolik. Kehadiran mereka bukan hanya untuk pertemuan internal, doa bersama, atau kegiatan rohani, melainkan juga untuk menjadi terang dan berkat bagi lingkungan sekitar. Pertanyaannya, sejauh mana OMK dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat di sekitarnya? Kita bisa lihat bahwa banyak komunitas OMK, nggak cuma dari stasi, yang sudah banyak menggerakkan terutama seperti buka bansos atau memberikan bantuan kepada panti asuhan dan lain sebagainya. Nama saya Jason, saya seorang Kristen Protestan. Menurut saya, orang Katolik itu juga menyebarkan Injil pakai segala cara. Salah satu ceritanya ini adalah Santo Carlo Acutis. Dia muda, 15 tahun, tapi menggunakan ilmu pengetahuannya, yaitu bisa berprogram atau ilmu pengetahuan internet untuk menyebarkan Injil di sana. Orang muda adalah masa depan gereja. Harapannya semangat OMK ini tidak luntur ya, terutama dari stasi Yohanes Gabriel Berbohar. Semoga OMK-nya makin banyak, makin bertumbuh dalam iman dan juga dapat mengharumkan nama stasi, nama paroki dan juga nama bangsa. Mendorong perkembangannya iman, habis itu berkembang jadi ruang yang inklusif, habis itu menjadi motor perubahan positif. Melalui dokumenter singkat ini, kami telah menunjukkan kontribusi nyata orang muda Katolik bagi gereja dan masyarakat, sekaligus mematahkan stereotipe bahwa mereka pasif. OMK menjaga iman bukan hanya lewat doa atau pertemuan, tetapi dengan bergerak, melayani, dan memberi dampak positif. Dengan begitu, dokumenter ini memperlihatkan bahwa iman justru membentuk karakter, kepedulian, dan aksi nyata yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Perjalanan ini mungkin selesai, tetapi karya mereka masih terus berjalan. Salam hangat dan sampai jumpa.